illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam, amma ba'd. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Alhamdulillah, jelas Pak. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Pak, jelas. Nanti tolong moderator saya diberi otoritas untuk bisa share screen ya. Baik, pertama-tama saya mengucapkan syukur Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, ya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun dalam dunia maya, ya, tidak bisa ketemu langsung. Dan justru ini lebih bagus karena bisa menjangkau audiens, ya, yang sangat luas dan lintas batas wilayah. Jadi yang ada di pelosok-pelosok Indonesia bisa ikut, ya. Tidak harus ke Ciputat yang macet itu, ya. Oke, baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Yusuf dan istri, ya, Isnawati, yang telah memiliki inisiatif untuk mengumpulkan teman-teman angkatan 2017 ini, ya. Saya sangat appreciate, ya, dengan langkah ini karena artinya ada keinginan teman-teman untuk bisa cepat dan selesai di semester ini, ya. Jadi hatinya ini sudah nyambung ke kampus, ya. Selama ini qulubuhum ba'idun minas jami'ah, ya. Hatinya jauh dari kampus karena berada di rumah masing-masing, di zona nyaman masing-masing, ya. Sehingga COVID justru bukan semakin semangat, tapi ya semakin jauh dari kampus, ya. Dan saya informasikan bahwa kampus kita terbuka selama COVID, ya. Buktinya saya sekarang ada di kantor, dosen-dosen lain, akademik juga ada di kantor, dalam upaya apa? Dalam rangka supaya proses pendidikan ini bisa berlangsung dengan baik, ya. Mahasiswa yang studi bisa menyelesaikan studinya dengan baik dan lancar, ya. Jadi memang ada kebijakan 75% kerja di rumah, WFH, 25% kerja di kantor. Tapi prakteknya 100% kerja di kantor, ya. Tidak ada kerja di rumah, ya. Baik. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bukan kebijakan, ya, tapi yang terkait dengan waktu penyelesaian studi Anda, ya. Ini biasa kita lakukan pertemuan seperti ini, ya. Sebetulnya pertemuan seperti ini tidak perlu, ya, karena memang kendali kontrol itu berada di tangan mahasiswa masing-masing, ya, dengan pembimbing, ya. Akademik, dosen itu, ya, yang terkait dengan proses-proses administrasi itu yang akan diurus, ya. Namun karena ini juga terkait dengan kelangsungan studi mahasiswa kita, saya berinisiasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi, ya, untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang butuh waktu lama untuk menyelesaikan studinya, ya. Jadi ini kita lakukan. Kita juga lakukan kepada mahasiswa PMLD misalkan, ya. Mahasiswa PMLD itu harus selesai 1,5 tahun, ya, kurang lebih 1,5 tahun, 3 semester. Dia harus sudah selesai. Itu kita kontrol setiap bulan, kita kumpulkan dengan cara seperti ini. Bahkan di COVID kemarin mereka pulang juga seperti kalian di rumah masing-masing. Ba'idun minal jami'ah, far away from the university, ya. Kita panggil semua datang ke kampus, ya,
supaya mereka memiliki kesadaran, keterkaitan, keterpautan antara hatinya dengan kampus, sehingga cepat selesai. Nah, kita panggil mereka yang ada di Aceh, yang ada di Makassar, datang. Kenapa datang ke kampus? Karena kampus terbuka di sini, perpustakaan juga terbuka. Akses internet di kampus juga lancar. Nah, coba bayangkan kalau ada di Lombok sana, di mana itu, di Bima sana. Untuk dapat sinyal aja dia harus ke kantor kabupaten misalnya. Kan kacau itu. Dan untuk cari literatur juga tidak bisa, nggak ada perpustakaan di sana. Nah, sekarang perpustakaan kita buka bukan 24 jam ya. Buka seperti hari-hari normal. Walaupun ada pembatasan pengunjung, tapi kan bisa meminjam buku ya. Bisa menggunakan ruangan-ruangan di sana untuk menyelesaikan studi. Nah, jadi dan kegiatan administratif, akademik, artinya apa? Administrasi di kampus itu juga seperti halnya normal ya, seperti saat-saat normal. Normal yang lama, bukan normal yang baru ya. Sama ya. Nah, jadi sesungguhnya kalau ingin tadi memiliki keterkaitan dengan kampus dan dengan sendirinya memicu untuk menyelesaikan studi itu, insya Allah Anda hadir di sini ya. Kecuali kalau alasan lain ya, saya tidak tahu ya ada alasan yang signifikan gitu ya, sehingga Anda harus far away from the university, from the postgraduate ya. Itu kita tidak, itu di luar kontrol kita ya. Tapi kita menghimbau teman-teman bisa datang ke sini ya. Supaya apa? Supaya momentum itu terjaga terus, momentum. Jadi kita itu butuh momentum. Kalau momentum itu hilang, lepas, ya sudah. Ya, ada saat-saat momentum, sama seperti usia inilah golden age ya. Ada usia olahragawan itu, atlet itu sekian 18 sampai 25, itu golden age. Lepas dari usia itu, ya prestasinya menurun karena fisiknya menurun. Ya, studi di pasca, di manapun lah di dunia itu saya ibaratkan seperti itu. Ya, semakin tua ya stamina juga semakin turun, ingatan juga menurun. Saya aja dibanding 10-15 tahun lalu, stamina saya duduk di depan laptop itu masih bisa saya, 12 jam itu masih bisa. Istirahat makan, istirahat sholat gitu aja bisa. Tapi sekarang jangankan 12 jam, 3 jam aja geger ini sudah kayak kaku semua itu ya. Nah, kalau Anda ini kan usia golden age ini ya, untuk usia master ini golden age. Wajahnya saya lihat masih muda-muda, mulus-mulus gitu kan. Nah, kan? Jadi masih semangatnya itu membara itu. Wah, ini kalau saya selesai, saya bisa lanjut S3. Kalau yang belum menikah, saya akan menikah. Nah, begitu. Jadi mikirnya itu tidak mikir banyak-banyak, mikir tesis lah, mikir mau menikah, begitu kan? Yang jomblo-jomblowati, jomblowan ini ya. Yang belum bekerja, saya setelah ini bekerja. Nah, begitu. Jadi, harapan saya, waktu kita ini efektif, Anda punya 1 semester. 1 semester itu berapa bulan? Berapa bulan? Normalnya, berapa? Bulan. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Skripsi kamu berapa bab? Tesis kamu berapa bab? 5. 5. Nah, 5, Pak. 5. Itu bagi yang belum proposal, itu artinya setiap bab itu butuh waktu 1 bulan. Sebulan. Bulan, ya. Tapi kalau sudah di WIP 1, di WIP 2, otomatis waktunya semakin longgar, ya enggak? Nah, jadi itu kita bisa perhitungkan waktu itu. Ya, akhir masa studi semester magister itu adalah berapa? 4 tahun atau 8 semester. Lewat dari ini, maka artinya Anda harus so to say ya, harus DO. Nah, kalau DO ya sia-sia semuanya DO. Kenapa sia-sia? Ya tenaga, pikiran, ya harta, uang, kesempatan itu akan hilang begitu saja ya.
kamu datang ke Jakarta, jauh-jauh pulang tidak mendapatkan hasil apa-apa selain tadi capek, selain umur juga bertambah, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang dikorbankan. Belum lagi kalau misalkan masih minta orang tua, ya, otomatis Anda harus minta orang tua untuk membayar SPP dalam jumlah yang begitu besar, ya. Walaupun SPP di Pasca ini, ya, di SPS ini untuk S2, S3 ini paling murah sedunia dan akhirat. Ya, paling murah. Ya. Coba cari SPS di seluruh dunia dan akhirat itu yang lebih murah dari UIN Jakarta. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Saya sudah cari survei, belum ada yang murah. Ya. Bahkan sesama SPS, sesama pasca sarjana di wilayah lingkungan UIN ini, SPS paling murah dibanding FEB misalnya, ekonomi bisnis, fakultas ekonomi dan bisnis. Nah jadi walaupun murah tetap itu kan duit ya. Kalau itu harus Anda keluarkan untuk jangka waktu yang lebih lama lagi. Pokoknya jangan berharap RPL lah ya. RPL itu artinya Anda akan mengeluarkan duit dalam jumlah yang sama juga. Ya, walaupun RPL itu mungkin ada, mungkin tidak ya. Wallahu alam ya, saya belum bisa mendahului takdir ya. Takdir itu kan kalau terjadi sudah ada takdir namanya ya. Kalau belum itu belum takdir ya. Ada nggak RPL di tahun depan? Mungkin ada yang punya pikiran begitu ya. Saya sarankan jangan berharap ada RPL. Anda paksa harus selesai sekarang semester ini ya. Karena RPL itu tergantung baik hatinya rektor aja itu ya. Kalau lagi mood baik ya ada ya. Kalau pesertanya sedikit, ya enggak ada, artinya ya hilang. Apa yang saham yang Anda tanam mulai 2017 sampai 2021 ini ya, wasting time ya, wasting time. Makanya saya akan sampaikan di bagian yang pertama ini dulu tentang masa akhir studi Anda itu ada di bulan apa? Di bulan Agustus Anda harus wisuda. Agustus harus wisuda. Nah, tidak boleh wisuda setelah Agustus. Kalau dulu kan, saya wisudanya belakangan saja. Nah, itu tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Karena apa? Karena terkait dengan penomoran ijazah nasional. Seseorang harus lulus dalam masa studinya. Sementara Anda, ya, sekarang adalah semester 8, semester akhir di masa studi Anda. Kalau studinya, kalau wisudanya setelah itu, berarti Anda tidak masuk hitungan di semester ini, di masa studi Anda yang 4 tahun itu. Nah, jadi itulah alasannya kenapa Anda harus wisuda di bulan Agustus. Kalau wisuda di bulan Agustus, berarti promosinya bulan Juli. Karena pendaftaran wisuda itu biasanya butuh waktu 1 bulan. Ya, saya tidak berharap wisudanya dimundurkan ya setelah Agustus, enggak, itu hitungan normal. Ya kalau enggak normal kita enggak ikut-ikut lah, enggak normal kok ya. Kita yang normal-normal saja. Kalau yang abnormal itu nama warung itu ya, nama restoran itu, kafe abnormal itu. Ya. Nah, jadi Juli ya. Juli harus sudah promosi, dicatat ya, Juli harus sudah promosi. Nah, kalau ujian pendahuluannya kapan? Ya, sebelum promosi, berarti 1 bulan sebelum Juli harus sudah ujian pendahuluan. Karena memberi kesempatan untuk perbaikan-perbaikan 1 bulan, daftar dan lain sebagainya. Syukur-syukur di bulan bukan Juni lagi, tapi di bulan Mei awal itu sudah harus pendahuluan. Karena memberi waktu untuk perbaikan Anda, ya syukur-syukur waktu ujian pendahuluan tidak ada perbaikan major revision ya, tidak ada revisi besar ya. Minor revision ya mungkin bisa lah 2 minggu ya. Tapi kalau major revision itu butuh takes time ya 1 bulan. 1 bulan lebih lah ya. Nah, itu ya, jadi Mei pertengahan usahakan sudah pendahuluan ya. Kemudian Juli promosi, Agustus wisuda. Nah, itu
timeline kita ya untuk semester ini, untuk Anda yang ada di semester ini terakhir 2017 ini. Jangan ditunda-tunda lagi, masih ada waktu besok, jangan ya. Kalau kamu bisa sekarang, mood sekarang kerja. Ya. Mood jam ini, saya kok pingin baca jurnal, browsing jurnal, lakukan. Ya. Jangan nunggu besok. Nah, sekarang harus mulai punya schedule, bukan hanya bulanan, bukan hanya mingguan, tapi harian. Bahkan per jam sekian sampai jam sekian ya, waktu saya untuk menulis tesis. Nothing else, tidak ada yang lain ya. Jam 8 saya harus sudah rapi, mandi, sarapan, siap kopi, kalau ada kopi, kalau nggak ada ya air putih nggak apa-apa lah ya. Nah, di depan laptop ya rapi, sudah saya fokus jam 8 sampai jam 12 saya di depan laptop mengerjakan tesis. Sholat istirahat, makan siang, ya kalau kamu koilulah, kalau biasa hobi sholat tahajud ya enggak apa-apa lah, koilulah sedikit, ya 15 menit, ya 30 menit. Nanti jam 1, gaspol lagi, jam 1 kerja sampai asar. Udah, setiap hari itu saja kamu lakukan, mulai jam berapa tadi, jam 8 sampai jam 3, atau sampai jam 4 lah, atau kalau Anda olor 1 jam, insya Allah selesai 1 semester. Kalau nggak percaya, nanti saya tanya lah nanti ya. Kok nggak selesai? Ini ada yang salah berarti ya. Itu kalau kamu istiqomah ikut itu ya jam 8 sampai jam 3. Seperti orang ke kantor lah ya jam 8 kerja ya. Nah, artinya apa? Ya, artinya memang harus ada yang dikorbankan memang. Waktu-waktu Anda sehari-hari entah itu apalah harus memang dikorbankan untuk tesis ini karena ini juga tujuan Anda juga, tujuan utama Anda juga selesai studi ini. Ya. Jadi untuk sementara hal-hal yang gimana Pak kalau saya kerja? Nah, ini juga memang harus ada yang dikorbankan. Kalau Anda kerja setiap hari siang, memang harus ngambil waktu lain ya, waktunya malam tentunya. Harus spare waktu ya. Tapi biasanya kalau kamu ini usia masih 20 kepala 2 ini ya, kalau kerja siang malam itu masih kuat lah ya. Siang kerja malam masih bisa lah, waktu spare 4 jam lagi tambah 4 jam lagi atau 5 jam lagi masih kuat. Saya yakin itu dan itu saya buktikan dengan diri saya sendiri. Saya dulu kalau S2 itu saya usia 22-an lah, 24 ya. Itu masih bisa, siang kuliah, malam kerja itu masih bisa. Makalah setiap hari begitu masih bisa. Ke perpus nyari buku, nyari referensi ya. Kalau sudah ngumpul dibaca mana yang akan dimasukkan itu cukup waktu itu. Nah, jadi tolong schedule Anda itu bukan hanya schedule bulanan, bukan schedule mingguan, tapi harian. Target Anda itu harian. Coba Anda berjanji dalam diri Anda sendiri, saya akan mulai kerja untuk tesis saya, ya, jam 8 TET mulai, seperti anak sekolah, ya, sampai jam 12 istirahat, ya. Tapi di depan laptop itu bukan lihat status orang ya, nanti lihat status orang, cari jurnal ya, cari di harzings.com itu ya, jurnal-jurnal itu. Sudah pernah tahu nggak Harzings? Ya, kalau sudah tahu ya, alhamdulillah. Ya. Langsung tesisnya pakai Zotero langsung, kalau belum tahu lihat tutorial di Google ya. Supaya lebih cepat kerjanya, nggak nulis footnote aja 1 hari penuh nulis footnote ya. Nulis daftar pustaka sehari penuh. Nah, kalau pakai Zotero, Anda cepat selesai. Nggak usah mikirin itu. Nah, jadi itu ya. Sekarang coba saya akan share ya. Mana ini? Bentar, saya share. Contoh jadwal ya. Saya kira Anda sudah punya ya jadwal seperti ini. Saya husnudzon sudah punya ya.
Dan selalu saya minta dulu, kalau ikut mata kuliah saya mengharuskan ini dalam planning Anda, kerja Anda ya. Nah, ini contoh saja ya. Misalkan Anda punya waktu berapa sekarang? Sekarang Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Taruhlah Juli ya, harus sudah promosi ya kan? Maka sudah sekarang Anda sudah mulai meng-arrange jadwal Anda ya. Kalau Anda startnya dimulai di WIP 1 ya, di WIP 1 di sini tulis WIP 1 ya. Kemudian dan seterusnya, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, Anda buat semua di sini. Anda targetkan, saya bab 2, bab 3 selesai bulan apa. Misalkan Maret, ya kasih warna highlight Maret gitu ya. Anda harus lakukan ini. Kalau Anda ingin selesai, Anda ingin mendisiplinkan diri Anda dengan jadwal ya. Begitu pula nanti bab 4. Bab 4 saya targetkan apa? April, konsultasi minggu pertama, misalkan April gitu ya, dan lain sebagainya. Ditulis lengkap ini, kegiatannya apa menuju promosi, ya, menuju promosi, ditulis. Kalau Anda punya jadwal ini, syukur, alhamdulillah. Kalau belum, Anda harus bikin. Kalau Anda ingin selesai dan tidak DO dan tidak RPL. Karena kalau RPL harus keluar duit lagi, 5 juta kali sekian, nah, waktu juga akan buang ya, yang mestinya Anda sudah keluar negeri kemana-mana, karena masih kuliah di Ciputat, ya di Ciputat saja nanti, ya, begitu. Oke, ya, paham ya ini ya, bikin seperti ini ya, oke ya. Nah ini nanti ditempel di tempat-tempat yang Anda bisa lihat, di kopi berapa lembar begitu, di lemari, di pintu lemari, di balik pintu ditempel ya. Di kanan kiri tembok tempat tidur kos-kosan ditempel ya. Pokoknya di tempat-tempat yang kamu bisa lihat. Wah, saya sampai ini. Di toilet gitu ya, di depan pintu toilet itu ditempel. Sambil merenung-renung begitu ya. Saya April ini harusnya sudah konsultasi ya. Mei saya harusnya sudah daftar WIP 2 misalkan begitu. Nah, begitu. Nah, kalau kamu sudah sesuai dengan target ini, nanti pihak kampus ya akan membantu kalian untuk proses percepatan itu. Percepatan dalam artian apa? Percepatan dalam artian penjadwalan. Anda akan diprioritaskan untuk ujian. Begitu. Nah, ini yang maksud saya, bantuan itu kita berikan di aspek ini, bukan berarti mengorbankan kualitas Anda, tesis Anda. Enggak, tetap kualitas kita jaga. Kalau enggak layak, ya Anda enggak lulus atau Anda enggak bisa lolos. Ya. Begitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang jarang diketahui teman-teman. Saya ini sudah daftar, mungkin yang angkatan sebelum kamu. Sudah daftar kok belum dijadwalkan, Pak. Nah, kita kadang-kadang menjadwalkan teman-teman yang pada masa-masa begini ini, sehingga kan 1 minggu, 1 bulan itu berapa minggu sih? 4 minggu. Ya, 4 ya. Ujian kita itu ada berapa? Ada 5 ujian. Ujian komprehensif, ujian proposal, WIP 1, WIP 2, promosi. Ada 6 nih. Jadi kurang ya, 1 bulan harusnya 6 minggu ya. Nah, kita bagi itu untuk ujian-ujian itu, makanya kebijakan di Kaprodi ini 1 bulan itu jenis ujian apapun sekali 1 bulan. Jadi kalau Anda daftar sekarang, Anda akan dijadwalkan di bulan depan. Karena untuk bulan ini sudah ada ujian yang terjadwal di bulan sebelumnya. Begitu. Jadi bisnis ininya seperti itu ya. SOP-nya seperti itu. Nah, jadi Anda tetap harus tolong moderator di ini ya. Mohon unmute Pak Arif. Oke, baik. Jadi Anda ikut jadwal seperti ini dan diselesaikan sesuai dengan Allah memudahkan ya. Nah, nanti kalau sudah sesuai ini, Pak, saya sudah selesai dan saya sudah daftar ujian A misalkan. Nah, itu akan kita bantu di situ. Makanya saya ada di grup angkatan kamu itu untuk memberikan bantuan itu supaya Anda bisa diprioritaskan ya untuk ujian-ujian. Jadi prioritas itu dalam hal ini ya.
Anda punya kartu free pass lah untuk ini, untuk ujian ini. Kartu apalah ya, tiket. Nah, yang lain misalkan yang angkatan-angkatan sebelumnya ya bisa lah nanti dijadwalkan agak belakangan asal tidak mengganggu dia di tidak sampai lompat semester nggak masalah. Tapi Anda ini harus dijadwalkan, dipercepat ya. Bila perlu kita buat sesi khusus untuk ujian untuk angkatan Anda sendiri ya. Supaya bisa cepat untuk terkejar jadwalnya. Tapi ingat jangan terlalu mepet. Kalau terlalu mepet misalkan Juni atau Juli tadi harusnya kan sudah promosi ya. Di Juni Anda masih di WIP 1 di bulan Juni ya. Nggak bisa. Pembimbing-pembimbing akan marah, akan tersinggung. Ini gimana sih kok? Kamu ini mepet-mepet WIP 1 Juni kok padahal Juli harus promosi. Nanti pembimbingmu marah-marah dan banyak yang kirim WA ke direktur, ini saya nggak mau nih bimbing ini karena sepertinya kejar tayang. Nah, ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau tadi Anda mengikuti saran saya dengan jadwal tadi, schedule dan disiplin setiap hari di depan komputer. Kalau lagi nggak mood ngetik ya, Anda cari literatur, begitu dibolak-balik aja kerjanya. Kalau Anda lagi nggak mood menuangkan kata-kata ide dalam laptop, ya Anda cari kegiatan lain yang menunjang tesis Anda. Apa itu? Mencari referensi, membaca. Nah, kalau dirasa membaca sudah, bagian-bagian yang ingin Anda masukkan sudah Anda tandai, Anda kumpulkan, Anda klasifikasikan, nah baru nulis. Nah, begitu. Ritmenya 2 itu saja sebetulnya. Cari referensi dan nulis. Kalau bosen nulis, cari referensi. Kalau kecapean cari referensi, baru nulis. Mungkin ditambah 3 lagi diskusi dengan teman yang ahli, ngobrol-ngobrol. Tema saya begini kok terasa kurang enak ya, gimana ya menurut kamu? Nah, itu supaya kamu untuk menyelingi supaya tidak ada kebosanan begitu. Karena memang ya saya juga mengalami ya, untuk nulis tesis itu juga ada kebosanan. Ya kadang-kadang ya kamu olahraga, kamu isi hiburan dengan anak-anak atau Sabtu Minggu saya liburkan. Waktu saya family time, saya dengan anak saya kalau sudah punya anak, kalau sudah punya istri, kalau belum ya kamu olahraga sendirilah. Ya, di luar lah, bersana lah. Badminton, futsal atau apalah, goes atau apa, supaya asupan oksigennya itu ke otak juga lancar. Jangan-jangan nanti gara-gara stres 1 semester kerja terus nanti stroke. Jangan sampai itu. Bahaya itu. Dulu pembimbing saya itu Profesor almarhum Sirajuddin Dar itu pernah nasihati saya. Konon beliau itu dapat nasihat dari almarhum Bapak Dr. Harun Nasution, Profesor Harun Nasution. Itu kalau kita itu kerja malam ya, sampai malam capek, itu paginya itu usahakan untuk olahraga jogging aja, jogging ringan gitu. Jangan tidur. Nanti agak siang dikit baru tidur. Jogging-jogging ringan begitu. Karena orang kerja ya, nulis tesis itu juga butuh stamina, butuh energi ya, butuh asupan oksigen supaya ide-ide itu bisa mengalir dengan cukup bagus. Nah, jadi diatur juga ritme istirahatnya juga ya, apalagi kondisi pandemik seperti ini ya. Kita harus menjaga imun kita. Jangan-jangan karena stres 1 semester ini nanti imunnya turun. Wah, tuh Pak Arif ini gara-garanya nih kan. Bahaya ini. Oke ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda di sini ya. Saya juga menerima ini progres Anda ya. Kalau yang WIP 2 saya no worries lah ya. Insya Allah Anda bisa kejar target. Walaupun Anda juga tidak bisa leha-leha juga ya kan. Kalau WIP 2 ini ya. Jadi ada 12 orang ya yang WIP 2. Nah, ini tolong diperhalus lagi walaupun ada yang ini kan sudah WIP 2 tapi nggak tahu kan ada yang menuju gitu kan ya. Ada yang mau gitu ya. Maunya kapan ini nggak tahu saya ya. Kalau sudah WIP 2. Ini kalau menuju WIP 2 ini berarti dia sudah di WIP 2 lah saya kira. Belum daftar gitu ya. Tapi alhamdulillah. Artinya dia sudah ngerjain bab 3, bab 4 lah ya.
Kecuali kalau yang sudah daftar ya, ini nomor 1 ya. Ada yang selesai atau menuju. Nah, ini berarti sudah WIP 1. Nah, ini saya tingkat kekhawatiran saya itu tidak seberapa ya. Ya, masih bisa lah ini selesai promosi Mei ya, could be very possible. Sangat mungkin lah ya. Sangat mungkin. Nggak harus nunggu Juli promosinya, kelamaan ya. Setelah Mei bisa promosi ya, setelah itu jalan-jalan ya. Untuk memberikan kompensasi pada tubuh kita ya, pikiran kita ya, kita kasih kompensasi. Ini udah kompre ya, berarti Pak Fatur Rahman ini ya, mungkin mau pendahuluan ini ya. Jadi belum ada yang pendahuluan ya, kosong masih ya. Kemudian WIP 1, nah ini ada 12 orang juga. Nah WIP 1 ini kekhawatiran saya naik sedikit ya. Naik sedikit. Nah, ini artinya WIP 1 berarti Anda kalau sekarang posisinya di bulan Februari WIP 1 udah bab 2 ya. Bab 2 ya. Akhir Maret Anda bab 3 harus sudah selesai. Akhir Maret. Ya. April akhir bab 4 selesai. Oke. Baru WIP 2 di bulan Mei. Masih cukup waktu. Jadi targetnya Mei harus sudah WIP 2. Ya. Ini waktunya masih panjang. Sehari masih 24 jam. Ya, masih panjang lah ya. Ya. Tapi yang WIP 1 ini ekstra kerjanya juga harus lebih ekstra. Ya. Oke, bagus. Ya, WIP 1. Nah, bagaimana selanjutnya yang masih proposal ini? Ya. Aduh, ini ada berapa orang nih? Ada 18 ini, jumlahnya lebih banyak nih. Sudah daftar ujian proposal. Nah, saya nggak tahu yang nomor 2 kayak Faizin. Proposal ini ada nggak orangnya di sini? Halo, Faizin. Ya, Prof. Ada? Ya. Ini artinya kamu sudah selesai proposal, sudah dapat pembimbing, atau seperti apa? Baru mau daftar proposal, Prof. Oh, baru mau daftar. Sudah 90%. Sudah selesai proposalnya? Segera daftar. Oke, ya. Ingat, untuk proposal sebelum daftar harus dibaca dosen ahli yang sesuai dengan bidang ilmu yang Anda tulis. Supaya nanti jangan sampai setelah diujikan daftar, tema itu ketahuan penguji sudah ada di tempat lain. Nanti out, ya. Nanti ngulang lagi, kamu bikin awal lagi. Ya, oke. Berarti yang masuk kategori Faizin itu yang proposal ini masih tadi ya, 90% ya. Kalau revisi proposal ini apa maksudnya, Sorif? Setelah sidang, Prof. Oh, sudah sidang. Nah, ini gampang, harus cepat itu. Tinggal. Sudah saya kirimkan kemarin. Saya? Nggih. Udah dibikinkan verifikasinya? Oh, belum. Maksudnya sudah mengirimkan hasil revisi saja. Baru ke Pak Arif. Jenengan ya? Masa sudah saya terima? Belum, Mas? Sudah diterima belum? Sore-sore kemarin. Oh, sore. Sore udah lewat kerja lagi. Lewat jam kerja? Iya. Oh, iya. Setengah 4 ya, lewat jam kerja ya. Iya. Kalau nulis pas jam kerja ya. Karena jam kerja saya banyak di tempat lain. Iya. Ya, nanti pasti saya respon kalau jam kerja ya. Nah, tadi udah saya balas kan? Munsharif, halo. Halo, Munsharif. Iya, belum. Belum jawab? Masa belum? WA. Nanti gini ya, kirim ke saya yang diperbaiki dengan memberi tanda warna merah. Ya, yang perbaikan Anda kasih warna merah. Bisa kan ngasih warna merah? Iya. Ya, kalau nggak bisa nanti kamu saya suruh kuliah lagi ke laptop, ketik nanti. Oke, kemudian kirim juga proposal sebelum diuji, ya. Oh iya. Kemudian kirim berita acara ke saya hasil ujian. Nah, benar, baik. Oke, nah nanti saya buatkan verifikasi. Kalau oke, nanti verifikasi itu digunakan persyaratan untuk daftar atau pengajuan pembimbing. Oke, kamu pilih pembimbing yang cocok. Siapa? Nanti kita pertimbangkan. Oke,
Ini, Pak. Oke. Oke, jadi revisi proposal, sudah daftar proposal, sudah daftar, alhamdulillah. Belum daftar Sama proposal komplit ya. Ahmad Syafi ini. Oke, saya berasumsi yang proposal ini 90% semua lah ya. Saya nggak perlu untuk melihat satu persatu sampai di mana ya. Tapi bahwa posisi Anda ini boleh dikatakan pada posisi yang sangat kritis, ya, sangat kritis. Kayak apa aja. Artinya Anda butuh ekstra kerja, ekstra tenaga, ekstra waktu untuk mengejar sampai di bulan Juli promosi. Tadi Anda tetap juga harus membuat schedule ini tadi supaya kerja Anda terstruktur, ya, sesuai dengan waktu, ya, sesuai dengan waktunya. Jangan sampai, dan Anda harus tepat committed. Harus punya komitmen untuk sesuai dengan jadwal yang Anda selesaikan. Ya. Oke, ya. Saya kira itu dari saya, ya. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti sampai jam 11 ya. Saya persilahkan dengan senang hati. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa dijawab, ya nanti kita baksul masailkan, dijawab di tempat lain. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Arif Zamari PhD yang sudah memaparkan pengarahan bagi kita semua, memberikan timeline bagaimana seharusnya kita bekerja di sisa waktu yang ada. Baik, bagi teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Raise hand di aplikasi ya. Jika dipersilahkan untuk bertanya. Boleh mau tanya? Oh, silakan. Siapa ini ya? Nah, bentar. Ini belum ditutup, nanti dulu. Siapa Mas yang bertanya, Mas? Faisal Hilmi. Oh, silakan Mas Faisal, silakan. Terus Kang Yusuf ya. Ini mau tanya ini Pak Dr. Ustadz Arif, Ya. Kalau misalkan tesis itu untuk tingkat nasional itu apakah ada, setahu kami kan pernah ada dosen-dosen yang dapat misalkan disertasi terbaik, tesis terbaik. Itu saya belum dapat informasi Ustadz, apakah ada ya sistem seleksi atau lomba atau apa sehingga ada program tesis terbaik misalkan senasional oleh Kemenag atau lembaga lain, apakah ada itu Ustadz? Oke. Mau dijawab langsung apa ada yang nanya lagi? Ada yang nanya lagi? Silakan. Oke, sambil nunggu saya jawab ya. Jadi untuk tesis terbaik atau disertasi terbaik itu belum ada ya di Kemenag ya. Belum ada lagi. Dulu pernah ada ya. Sekarang tidak ada lagi. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin karena COVID ini ya, anggaran-anggaran Kemenag sudah diambilin semua untuk pengenanganan COVID ya, beasiswa seleksi yang mestinya ada tidak ada tahun ini. Yang keluar negeri harusnya berangkat juga tidak ada. Jadi semua dana-dana Kemenag yang paling banyak tersedot kecuali dana-dana yang untuk kepentingan tetap ya, gaji pegawai itu kan nggak mungkin diambil ya. Gimana makannya keluarganya kalau enggak. Tapi yang seperti itu sudah tidak ada. Namun kemarin saya dengar dan saya lihat juga ada seleksi disertasi ya untuk Mizan, jadi bukan negara, Mizan malahan yang menyelenggarakan. Anda coba browsing ya, Mizan. Mungkin tesis juga ada mungkin ya untuk kompetisi itu. Saya tahu dari salah satu teman saya yang kebetulan jadi juri ya, penilai, ada beberapa yang dapat ya dengan tema-tema kajian keislamannya. Jadi seperti itu jawaban saya ya. Terima kasih. Terima kasih Saudari. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, Nizar, Mas Nizar, silakan Mas Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arif.
Sebelumnya mohon maaf Pak, saya salah satu bimbingan Pak Arif yang sudah bikin timeline tapi tidak sesuai dengan timelinenya, mohon maaf. Siapa ini yang keluar ya? Oh sebentar, saya Nizar ya? Nizar Pak, saya Nizar Pak. Nizar temanya apa? Saya temanya tentang Islam Nusantara Pak. Oh Pak Said Agil ya? Iya Pak, jadi Oke. mohon maaf karena kemarin kesibukan nyari duit dulu Pak untuk semester. Anda orang kaya ini, duitnya banyak. Enggak, izin bertanya Pak, izin bertanya tentang Ya, apa yang silakan. tadi Pak Arif sampaikan terkait dengan adanya kemungkinan untuk ujian khusus. Kalau misal ternyata dari beberapa kami, kalau memang masih proposal atau yang IP1, dan mereka ada 5 orang atau 6 orang yang siap untuk ujian di luar jadwal itu, apakah itu boleh diajukan Pak? Ya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya baik, insya Allah kalau yang itu nanti akan kita pertimbangkan, ya itu kita lakukan juga kemarin, ya. Jadi memang yang orang di luar abnormal itu juga perlu treatment abnormal juga ya. Jadi yang khorikul adah ini ya, di luar kebiasaan. Nah itu bisa nanti kamu bilang bahwa saya semester 8 Pak. Ya, di tahap-tahapan itu. Saya semester 8, maka yang semester-semester ini nanti akan kita coba jadwalkan di luar, di luar ketentuan yang 1 bulan sekali tadi. Kalau jumlahnya ada sekian gitu ya, misalkan kayak proposal, kompre, ada sekian orang, kita jadwalkan itu secara khusus, ya, tidak mengikuti waktu 1 bulan sekali untuk setiap ujian, jenis ujian itu. Nah Nizar ini harus sesuai dengan schedule yang Anda buat kalau bimbingan saya itu ya. Jangan sampai lewat itu. Harusnya dia udah datang ke saya ini. Nggak datang-datang ini ya. Bab 2-nya insya Allah sudah 90% Pak. Ya, yang tinggal 10% lagi Pak. Ya kan? Harus selesai 90% ya. Jadi schedule-nya itu harus diikuti ya. Kalau minggu kedua harus selesai. Cari duit itu kan untuk itu. Kalau Anda cari duit tapi nggak selesai ya percuma, duitnya untuk bayar ke SPS saja itu. Ya, nggak selesai tepat waktu. Saya ingin Nizar selesai tepat waktu 2 tahun ya. Syukur-syukur 1,5 tahun selesai. Kamu sudah menikah belum? Belum ya? Dereng Pak, belum. Makanya belum menikah. Nanti kita carikan jodoh juga ya. Amin, matur suwun Pak. Oke, bagus ya. Itu ya jawaban saya ya. Makanya cepat selesai dan ngomong Pak, saya daftar Pak, sudah daftar online ya. Nanti tolong diprioritaskan karena saya angkatan berapa? 8. Nah, gitu. Nanti akan kita prioritaskan, tidak mengikuti waktu itu gitu ya. Tapi khusus kamu aja, angkatan sebelum kamu nggak ada prioritas begini. Ya. Hanya yang VIP itu kamu sekarang, VVIP. Very, very important person. Ya. Oke, ada lagi, silakan. Baik, silakan Mas Arif Setiawan tadi kelihatannya ingin bertanya. Silakan, Setiawan. Ya. Terima kasih itu atas kesempatannya. Terima kasih Pak Arif. Ya. Saya ingin terkait masing-masing kita kan dapat dosen pembimbing yang karakter berbeda Pak ya. Kadang tidak melihat kita udah semester berapa gitu, tapi lebih mementingkan kualitas dari kita itu sendiri gitu Pak. Itu baiknya seperti apa gitu Pak? Baiknya seperti apa? Ya. Jadi sebetulnya ya, ini tidak akan terjadi kalau Anda berangkatnya itu sesuai dengan waktunya. Kan pembimbing kan sudah pernah mahasiswa seperti kamu, dia tahu ritme kerja seperti ini harusnya sudah sampai sini. Itu paham semua lah ya. Semua pembimbing itu paham, baik S2, S3 itu paham. Aturannya kamu bulan segini ini harusnya sudah selesai bab gini. Jadi sebetulnya
bukan mereka. Kalau kualitas itu kan dalam pengertian ya memang masing-masing mahasiswa itu berbeda lah ya. Ada yang menulisnya bagus ya kan, ada yang menulisnya lambat, ada yang menulisnya kurang bagus, paragrafnya nggak jelas, ada subjek, nggak ada predikat, itu kan ada juga mahasiswa begitu. Nah itu kalau waktunya memang ada space waktu yang lama, spare waktu lama, itu dosen itu bisa ngasih ini. Tapi kalau waktunya mepet itu nggak mungkin. Itu bukan karena dosen pembimbingnya itu ingin mengejar standarnya terlalu tinggi, enggak ya. Sebetulnya nggak terlalu tinggi. Asal bisa terbaca dan logis begitu aja. Kalau nggak bisa ya memalukan dosennya juga kan, pembimbingnya kalau diuji. Ini siapa pembimbingnya ini? Kok gini kok diloloskan? Malulah saya sebagai pembimbing gitu kan. Padahal waktunya yang memang mepet. Ya. Waktunya mepet dan mahasiswanya sendiri tidak lebih awal untuk cepat selesai sehingga memberikan waktu pada dosen pembimbing untuk mengoreksi. Ya kan pembimbing kan tidak hanya Anda saja pembimbing, dosen pembimbing itu banyak pembimbingannya. Di S1 ada, di S2 ada. Mungkin juga dia di S3 jadi co-advisor juga, jadi pembimbing kesekian begitu. Nah makanya seperti itu. Atau mungkin dosen pembimbingnya itu banyak sekali menguji. Jadi kan yang dibaca banyak sehari-hari itu. WIP 2 kali seminggu, sebulan itu bisa 3 kali, 4 kali ujian, dan sekali ujian bisa 2, bisa 3. Nah, jadi Anda juga harus mempertimbangkan itu juga. Jadi bukannya mereka standarnya tinggi, enggak. Terus gimana seperti itu? Ya seperti itu diikuti saja. Saya nggak bisa memberi solusi untuk ganti pembimbing, tidak ada alasan untuk ganti pembimbing. Di tengah-tengah jalan begini, hanya karena alasan terlalu tinggi standarnya. Enggak. Dan kalau pindah pembimbing lagi, yang pembimbing yang akan diminta itu juga enggak mau. Karena waktu Anda mepet juga, masa saya suruh menyelesaikan tugas di akhir, memberesi Anda yang bentar lagi akan lulus. Ya, begitu. Nah, enggak mau juga. Ya. Ini sudah mau kurang tinggal 2 bulan, masih WIP 1 misalkan, diserahkan ke pembimbing lain, ya mana mungkin, Superman kali ya. Enggak bisa. Nah, begitu. Ya, Setiawan ya. Terima kasih. Baik, teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Jika belum, mohon izin Pak Arif, ini ada titipan pertanyaan. Oh, siapa? Ya. Oh, Musafa, silakan Musafa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas waktunya yang Anda luangkan. Kalau misalnya saya bertanya tentang penjadwalan ataupun beberapa bulan ke depan. Kalau misalnya proposal, otomatis tinggal 5 bulan untuk sampai kepada promosi ataupun wisuda itu, Pak. Berarti dalam 1 bulan ada 1 kali ujian. Kalau misalnya kita logikakan ataupun kita nalar, apakah bisa dalam penjadwalan tersebut kita daftar dalam sebulan langsung keluar jadwal tersebut? Kan sudah saya jawab tadi ya. Nah, kalau misalnya saya bisa minta pertimbangan, Prof, apabila kalau di grup kita ini yang 2017 membuat suatu jadwal tersendiri seperti halnya PMLD. Jadi ketika ada beberapa mahasiswa yang sudah daftar, sebelum dalam beberapa minggu bisa langsung keluar ujian seperti itu, Prof. Oke, ya. Ya, tadi kan sudah saya bilang akan diprioritaskan. Tapi kan ya kita juga cari dosen penguji juga ya. Itu kan juga satu persoalan ya. Dosen penguji, kan mereka juga banyak kan ujian-ujiannya. Tapi tetap kita prioritaskan, tidak sama dengan yang reguler ya. Anak PMLD juga sama ya. Kita nyari pembimbingnya pontang-panting juga ya, sama juga. Ya. Dan kamu kan tidak sama dengan PMLD, kamu kan tidak langsung doktor. Ya, jadi perlakuannya beda ya. Mereka kan langsung doktor dan harus lulus 1,5 tahun. Kalau tidak lulus dia hilang itu dan mengembalikan ke negara. Ya.
beasiswanya harus dikembalikan mulai semester awal sampai akhir. Kalau mengembalikan berapa puluh juta itu, ya kan? Nah, jadi perlakuannya jelas tidak sama dengan PMLD, tapi kita usahakan bahwa pelaksanaan ujian itu tidak sama dengan pelaksanaan ujian yang reguler. Walaupun tidak daftar sekarang, besok sudah harus dijadwal. Ya nggak ada, Mas. Ya, gitu ya. Terima kasih. Kamu masih proposal ya, Mustafa? Ya, kejar Mustafa. Iya. Nulis apa, Mustafa? Tentang Kebiri, Prof. Putusan Kebiri itu? di Mojokerto. Apa itu? Putusan Kebiri. Putusan Kebiri di Mojokerto. Analisis masalah. Kamu syariah ya? Iya. Kamu sekarang di Mojokerto apa di mana? Di Ciputat, Prof. Oh, di Ciputat ini. Harusnya selesai. Iya. Baru bulan kemarin, Prof. Di Ciputat. Baru Ciputat bulan kemarin. Waduh. Agak telat gitu. Iya. Oke, ya. Kurang 5 menit lagi, silakan. Masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Silakan. Siapa ini? Endang, Prof. Endang di mana? Iya. Saya di Tangerang. Di Tangerang. Ini alhamdulillah mana? saya di. Iya, Prof. Tangerangnya di mana? Nggak banjir kan? Enggak, alhamdulillah di Kabupaten Tangerang. Oh, kabupaten. Ya deket dah dengan Ciputat ya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali hari ini saya merasakan dapat hidayah, kita artinya bisa bergabung di sini karena Selama ini nggak dapat hidayah kamu ya? saya udah pesimis, artinya udah down gitu karena ya sampai sekarang emang belum proposal, Prof. Karena kendala saya awalnya itu waktu itu kan udah semangatnya 1 tahun yang lalu pas mengajukan tentang tema pendidikan udah nyiapin bahan semua untuk survei di sebuah sekolah gitu, pas itu mau ngajuin pas COVID jadi sekolah libur, jadi itulah berawal dari down kita, artinya hilang semangat dan motivasi lah gitu. Nah, komitmen untuk mengejar walaupun mungkin dari nol bisa dikatakan, tapi insya Allah saya punya komitmen untuk berapa bulan ke depan ini. Untuk ini aja, Prof, apa namanya? Itu kalau selama ini kan saya kan fokus untuk survei lapangan di bidang pendidikan itu di lokasi gitu, artinya sekolah. Kalau sekolah kan sekarang kan libur terus gitu. Nah, kira-kira mungkin ada saran sedikit, Prof, untuk gambaran untuk saya. Terima kasih. Agar mungkin Gimana? Saran-saran gimana tadi saya? Maksudnya kalau selama ini kan saya fokus di pemikiran saya kan tentang penelitian lapangan di sekolah. Nah, sementara sampai sekarang pun sekolah nggak tahu kapan liburnya, kapan maksudnya libur ini sampai kapan. Ya, Jadi akhirnya saya mentok di situ. Mungkin mohon sarannya kira-kira bagaimana solusinya. Sekian paling, Prof. Baik, terima kasih ya. Ya, kita tidak tahu ya, COVID ini memang problem, bukan hanya problem Tangerang saja ya, tapi problem global ya, seluruh dunia. Orang mulai dari Saudi Arabia sampai Amerika ya, mulai dari Kalidawir sampai California ya. Nah, itu kena semua ya. Nah, saran saya memang kalau memang riset Anda itu ya, data utamanya itu mengharuskan ya, melalui sekolah dan harus menghadirkan siswa dan itu tidak mungkin, maka Anda harus ganti ya. Dengan sangat menyesal harus ganti tema yang tidak yang objek risetnya tidak mengharuskan seperti itu. Ya misalkan kalau eksperimen ya, Anda mau menguji metode pembelajaran A misalkan di sekolah, kan tidak mungkin sekarang, ya enggak? Iya, betul. Ya, kecuali kalau pengajaran itu dilakukan di Zoom, Anda mengeceknya dengan Zoom. Untuk waktu eksperimen saya kira tidak cukup waktu untuk eksperimen. Anda apa, pendidikan Islam ya? Iya, pendidikan Islam, Prof. Anda harus cari tema lain yang library research yang tidak melibatkan responden atau partisipan riset yang yang lain ya. Sekiranya yang lain bisa diwawancarai dengan menggunakan WA, enggak apa-apa, itu masih bisa.
Tapi kalau Anda harus data utamanya, sumber data utamanya mengharuskan ada kelas, tatap muka, ya saya kira nggak bisa dilakukan. Ya, Anda tidak mendapat apa-apa ya. Jadi saran saya kalau masih ada waktu berubah. Iya, Betul. Cari tema yang yang bisa. Nah ini saya mau sudah ada lagi, ada pertanyaan lagi nggak? Ya, terima kasih Prof. Terima kasih ya. Satu ada titipan Pak Arif. Oke. Ya apa itu? Tadi ada yang nanyain, orangnya nggak bisa masuk karena kondisi sinyal. Boleh tidak seandainya ujiannya langsung beberapa bab? Maksudnya mungkin WIP 1, WIP 2-nya langsung disatuin, jadi langsung beberapa bab ujian sehingga waktu tunggunya tidak terlalu lama. Titipan, Bro. Oh. Sementara kebijakan itu masih belum, ya. Saya belum ada edaran resmi yang memang nanti akan dilakukan pemangkasan ujian, memang tidak ada ujian WIP 1, hanya satu WIP saja ya. Kemudian sama kolokium, saya belum tahu ya sistem resminya seperti apa ya, tapi sudah dibicarakan. Jadi nanti itu memang ujiannya cuma sekali WIP-nya. Tapi untuk semester ini belum ya, masih dengan cara itu ya. Kan artinya kan begini, maksud saya sama sebetulnya itulah. Kalau kamu ritme kerjanya itu cepat ya, WIP 1 dan WIP 2 itu tidak ada masalah sebetulnya. Nggak ada masalah. Kan toh tadi kan sudah saya jamin bahwa Anda akan diprioritaskan untuk bisa ikut ujian. Tapi kalau Anda misalkan selesainya baru WIP 1 ya, dan Anda belum sampai WIP 2, Anda juga kan harus nunggu waktu yang lama untuk ujian WIP 2 kan? Iya nggak, sampai selesai semua bab. Sebetulnya jatuhnya sama aja, hanya waktunya aja sekali. Tapi waktu penjadwalan itu bukan menjadi halangan karena nanti akan kita prioritaskan. Justru dengan adanya WIP 1 menurut saya itu akan membuat kesempurnaan tesis Anda banyak masukan. Iya kan? Oke, saya kira itu ya. Dan ini saya mau share, kalau Anda yang belum tahu Harzing ya, Anda kalau butuh-butuh artikel, Anda download Harzing and Publish ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan loh. Anda bisa nyari di Google Harzing ya. Saya baru tahu ilmunya ini. Harzing, Publish, and Publish. Kelihatan nggak nih? Kelihatan apa? Oh iya, kelihatan internet nggak? Kelihatan Google ya? Kelihatan Google ya? Oke. Nah, Anda cari di sini, Pak. Harzing, Publish, and Paris. Anda klik di sini. Publish or Paris on Microsoft ini ya. Anda klik, nah nanti Anda download. Anda download di sini. Nah, di sini ya. Bergerak? Tidak gerak. Tidak bergerak, Pak. Apa ini yang tampil apa? Yang tampil search Harzing tapi about the available data source. Google ya? Tabel-tabel. Banten abad 19, ya? COVID and pesantren from 2020. Gerakan sosial Banten. Itu tadi ya? Bentar. Harus saya stop dulu. Anda sudah nampil ini? Nah, sudah. Harzing.com, sudah. Nah, kalau sudah ketemu ini, harzing.com ya, Anda download. Ini di sini. Publish and Paris Installer for Windows ini. Anda klik ya. Kalau sudah diklik, sudah terinstall, nanti itu akan muncul seperti ini. Munculnya seperti ini. Kelihatan ya? Oh iya. Oh, yang ini ya. Tabel. Nah, kalau sudah ini ya, kamu cari Google Scholars ya. Saya ulang tadi ya. Mana tadi? Sudah ya? Sudah. Nah, kalau Anda tahu pengarangnya, tulis pengarangnya. Kalau nggak tahu, tulis keywordnya saja. Misalkan
pendidikan Islam. Oke. Biasanya tahunnya, cari tahunnya di sini 10 tahun ke belakang tulisannya yang terbaru, berarti 2010 sampai 2000 berapa? 20. 21 sekarang ya. Oke. Search, kita search. Tema pendidikan Islam. Ada kurang lebih 1000 ini. Muncul ya. Ini taruhlah saya sudah sampai 1000 ya, lama ya. Saya tutup aja, saya cancel. Nah, ini sudah ada tema-tema tentang jurnal-jurnal atau di tempat mana tema tentang pendidikan Islam. Ini tergantung keywordnya Anda tentang apa ya. Misalkan ini di jurnal pendidikan Islam, ini konsep evaluasi, saya klik lah di sini. Nanti akan diarahkan ke apa namanya, ke websitenya langsung. Nah, keluar jurnalnya ini kan. Nah, kalau Anda mau download, tinggal download, cari PDF-nya aja, ya kan? Nah, ini download PDF. Nah, di sini di download. Ya, kelihatan ya ini ya? Nggak kelihatan? Kelihatan, Bro. Kelihatan apa? Jurnal? Jurnal tadi aja, Bro. Jurnalnya nggak muncul ya? Belum. Nggak muncul, Bro. Harus di stop Belum share muncul, ya? dulu mungkin. Iya ya, harus di stop share ya setiap kali ini ya. Nah, jadi kalau Anda klik tadi, harusnya ya klik konsep evaluasi ini, ya kelihatan ya. Ini pasti akan mengarah ke jurnal tadi, ya. Jadi ini ada banyak, ini ada 1000, tadi kan sudah saya stop ya. Kalau diterusin sampai 1000 tema ini, ya. Tinggal kamu cari tahunnya aja yang terbaru di sini, 2019 ini ya. Pendidikan Islam di Indonesia. Nah, tinggal diklik aja, double klik, nanti akan keluar. Kalau Anda pencariannya dengan Google, ya kan? Nah, gitu caranya, ya. Ini cukup membantu kalian untuk mencari literatur-literatur. Ini juga bisa dicari, misalkan tema tentang apa? Tafsir, bisa berbahasa Inggris juga, ya. Misalkan ada banyak nih, ya. Oh, banyak sekali. Ini saya ada 1000-an lebih ya. Coba saya stop dulu. Nah, ini banyak sekali nih, ya kan? Ini bisa Anda lacak minimal literatur ininya, referensinya, ya. Study of Salafi Jihadis, ya, banyak sekali. Saya kira cukup ya, itu tipnya ya. Insyaallah. Nah, itu untuk mempermudah. Tapi kalau di kampung, ya Anda tidak bisa mendownload jurnal-jurnal yang dari apa namanya, yang langganan kampus. Tapi kalau kamu di sini di Perpus Paskas itu bisa ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, atas semoga Allah memberikan kesehatan dan kemudahan Anda untuk bisa menyelesaikan studi ya. Menulis ya, usahakan sebelum menulis Anda ya sholat hajat dulu lah ya, 2 rakaat supaya dilancarkan nulisnya itu ya. Ya, gitu ya. Terima kasih Yusuf ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Anda tutup. Baik. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah kita semua sudah mendapat pencerahan dan sudah dapat energi baru lagi untuk kembali melanjutkan perjuangan kita hingga akhirnya semuanya bisa wisuda insya Allah nanti di bulan Agustus. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Zamhari PhD atas kesempatan yang diberikan, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah sudi meluangkan waktunya untuk bersama-sama hadir di sini untuk saling sharing dan saling kembali menyemangati diri masing-masing. Demikian acara kita pada siang hari. Nanti kita tolong diagendakan sebulan sekali ya untuk ini ya, supaya saya tahu progresnya ya. Baik. Bulan sekali nanti kita rapat seperti ini ya, Suf ya. Insyaallah, Pak Arif. Seperti anak PMLD ya. Baik, alhamdulillah. Jadi kita insya Allah akan ada agenda bulanan pertemuan bersama Bapak Kajur kita untuk membahas progres kita masing-masing. Semoga nanti kita semua diberikan kesempatan waktu sehingga kita bisa saling sharing. Baik,
Jika dirasa sudah cukup, kita akan akhiri perjumpaan kita siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku moderator, jika ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.